Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innahu wal ghafurur rahim. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, perkenalkanlah di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketahanan keluarga. Karena apa? Pada saat ini kita akan mengambil ini karena sesuai dengan tema pada saat ini betul-betul keluarga adalah menentukan bagaimana keberhasilan kita dalam dunia pendidikan. Maka dari itu mungkin dari pemirsa sekalian, mungkin ada yang dari para asatidz dan juga dari santriwati, khususnya dari keluarga besar MTS Al Burhan Watulimo dan umumnya kepada seluruh umat Islam, bahkan seluruh warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Ini nanti insya Allah sangat bermanfaat bagi kita tentang materi yang akan kami sampaikan tentang ketahanan keluarga ini. Karena keluarga ini adalah penentu dari semua keberhasilan baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu marilah kita simak. Marilah kita bersama-sama belajar tentang apa sih keluarga itu. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keluarga itu adalah ya yang terdiri dari ibu dan bapak dan juga anak-anak dan juga dari isi daripada di keluarga itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ternyata kalau kita melihat daripada Islam, ya dilihat dari kaca keislaman, bahwa memang konsep keluarga ini penting sekali. Karena apa? Karena keberhasilan daripada pendidikan itu juga tergantung dari keluarga. Kemudian apa sih keluarga itu secara umum? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ya. Karena memang di sini di Indonesia itu banyak sekali undang-undang yang mengatur. Ya, maka dari itu di sini saya akan menyampaikan dari segi aturan yang ada di Indonesia dan juga aturan menurut Islam bagaimana. Karena itu penting sekali, karena kita hidup di negeri Indonesia, kita harus tahu bahwa tentang kekeluargaan ini, kalau menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anak-anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi keluarga ini kalau di sini terdiri dari suami istri. Misalkan ada ibu, ada ayah yang hidup dalam rumah tangga, itu juga disebut dengan keluarga. Kemudian atau suami saja. Suami. Misalkan single parent. Ada juga istri dan anaknya. Atau ayah dan anaknya. Nah ini. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 50 seperti itu, maka dari itu di sini akan kami sampaikan karena memang penting sekali kaitannya antara aturan-aturan yang ada dengan kita sebagai umat Islam itu harus bisa bagaimana memadukan aturan itu sehingga syariat itu tidak akan melanggar dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi antara syariat dengan aturan yang ada di masyarakat, insya Allah itu tidak akan bertentangan, asalkan itu memang baik. Aturannya baik, syariatnya juga baik, dan syariat Islam insya Allah tidak ada yang tidak baik. Kemudian kalau kita lihat dari segi keislaman ya, bahwa keluarga itu adalah sekumpulan kecil masyarakat. Ya, sekumpulan kecil masyarakat
Yang masyarakat lebih besar itu terdiri dari sekumpulan kecil itu. Nah, maka dari itu keluarga ini penting sekali. Marilah keluarga kita ini kita bina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran kali ini? Mengapa saya mengambil tema tentang konsep ketahanan keluarga? Karena apa? Dari bapak dan ibu guru di sekolah, dari para asatidah yang ada di sekolah, walaupun dia membina dengan baik anak didiknya, tetapi kalau antara keluarga itu tidak ada kondisinya tidak bagus, tentunya keberhasilan pendidikan itu juga tidak akan baik. Maka dari itu, di sini mari kita melihat daripada fungsi keluarga itu sendiri. Ternyata kalau kita lihat dari fungsi keluarga, tentunya dari kaca undang-undang ya, bahwa fungsi keluarga itu ada fungsi keagamaan. Ini yang paling penting. Ada fungsi keagamaan. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Kemudian ada fungsi cinta dan kasih. Kemudian ada fungsi melindungi. Kemudian ada fungsi reproduksi. Ada fungsi sosial dan pendidikan. Ada fungsi ekonomi dan juga ada fungsi pembinaan lingkungan. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama kita tinjau dari fungsi keagamaan. Bagaimana sih keluarga dalam sisi keagamaan, fungsi keluarga dalam fungsi keagamaan. Ternyata kalau kita lihat ya kondisi daripada sekarang ini, sekarang kita sedang ada di rumah saja dengan adanya COVID-19 ini, insya Allah peran keluarga sangat penting dalam hal fungsi keagamaan ini. Coba, sekarang kita lihat, mungkin sebelum adanya Allah memberikan istilahnya cobaan dengan adanya virus corona ini, COVID-19 ini, mungkin juga ada maknanya. Baik itu yang berprofesi mungkin sebagai ustadz, mungkin ada yang sebagai mahasiswa, ada yang siswa, ada juga yang para guru, itu mungkin ada fungsinya. Allah memberikan sesuatu itu pasti ada maknanya. Coba sekarang kita bedah dari sisi fungsi keagamaan ini, apa sih fungsi keluarga? Nah, misalkan kalau kita sedang di rumah kayak gini, ya, yang dulunya itu terutama pada bulan Ramadan, ya kan? Biasanya para ustadz, ya, para kiai itu harus kesana kemari untuk berdakwah. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, kita dianjurkan pemerintah untuk ada di rumah. Nah, coba bagaimana rasa nikmatnya pada waktu kita itu berbuka bersama di rumah, kita bercengkerama di rumah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengontrol fungsi keagamaan. Sudahkah dalam keluarga itu saling mengingatkan apabila ada anggota keluarga yang tidak melaksanakan tentang syariat-syariat agama? Contoh, pada waktu kita di rumah, seorang ayah ada anaknya yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan sholat duhur. Sudahkah kita diingatkan? Sudahkah ayah itu mengingatkan anaknya? Dan anaknya ini tentunya juga harus, ya kan, mengerti kalau diingatkan apa yang harus dilakukan. Dan sudahkan seorang ayah atau seorang ibu atau mungkin kakak dan lain sebagainya dalam keluarga itu sudah saling mengingatkan atau belum? Ini. Kalau misalkan adiknya, oh kok nggak sholat subuh, enak-enak barusan sahur tidur lagi waktu subuh tidak sholat, tidak bangun. Sudahkah dalam keluarga itu mengingatkan, nah, dek, apa sudah sholat subuh? Nah ini, kalau dalam keluarga itu sudah tidak peduli saling mengingatkan, tentunya fungsi keagamaan di dalam keluarga ini sudah belum bisa dilaksanakan. Maka dari itu, dalam fungsi keagamaan ini sangat penting sekali di dalam kita membina ketahanan keluarga.
Ini. Maka dari itu kalau kita bedah tentang kegunaan daripada atau fungsi keagamaan dalam keluarga itu penting sekali. Karena apa? Karena barometer daripada keberhasilan dalam masyarakat itu diukur dari masing-masing keluarga. Maka dari itu bagaimana caranya agar dalam berukara itu bisa terbentuk seperti apa yang diajarkan oleh syariat Islam ya, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sudahkah penjenengan yang sudah melakukan lockdown di rumah saja itu sudah bisa menciptakan suasana baiti jannati atau belum? Ini yang bisa merasakan adalah keluarga kita sendiri-sendiri. Dan keluarga itu tidak hanya dipengaruhi dengan status sosial, tidak. Kalau dicu dari segi agama. Walaupun dalam keluarga ini status sosialnya tinggi, namun kalau dalam keluarga itu sudah tidak berdiri dalam hal melaksanakan syariat agama, berarti apa? Berarti dalam keluarga itu belum bisa menciptakan suasana yang harmonis, belum bisa menciptakan baiti jannati. Arah pembicaraan kami di sini adalah bagaimana tuh agar keluarga ini betul-betul jadi keluarga yang saling melindungi. Yang saling melindungi. Jadi kalau ada anggota keluarga yang tidak melaksanakan syariat agama, apakah diingatkan? Karena mengingatkan itu sama dengan melindungi. Karena apa? Karena memang syariat Islam sudah mengajarkan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentunya banyak sekali para ustadz, para kiai menyampaikan dalam ceramahnya. Tetapi apakah sudah apa yang disampaikan secara umum dengan menggunakan dakwah secara umum ke sana kemari, apakah sudah terbentuk bahwa keluarganya itu sudah betul-betul dijaga dari api neraka? Seperti itu. Memang mudah itu diucapkan. Menjaga keluarga, menjaga diri dan juga keluarga kita dari api neraka. Tapi kalau ada anaknya pulang dari, mungkin ada ustadz yang pulang dari dakwah, tapi melihat anaknya waktunya zuhur bermain gitar, dibiarkan saja. Waktunya sholat subuh, tetap dia itu tidur, dibiarkan. Apakah itu yang dikatakan menjaga diri dan keluarganya dari api neraka? Mungkin hal ini sangat sepele, perlu kita bicarakan. Ya, karena apa? Karena memang banyak sekali orang-orang yang tidak dasar, dia sukses di luar sana, tetapi dalam hal untuk membina keluarga yang sakinah, itu ternyata banyak sekali yang gagal. Karena membina keluarga ini sulit ternyata. Kalau kita tidak menyadari dalam keluarga itu sendiri, di dalam apa sih sebenarnya fungsi daripada keluarga itu sendiri. Nah, maka dari itu, suasana yang seperti ini marilah kita gunakan untuk membina keluarga kita ini dalam fungsi keagamaan, ya kan? Itu betul-betul kita manfaatkan. Yang tadinya kita harus sholat tarawih ke masjid sini, masjid sana, ternyata ya kita dipaksa untuk sholat tarawih di rumah dengan keluarga. Kita memberikan tausiah sedikit kepada keluarga. Ini akan bisa kita rasakan, akan bisa ya dalam hati kita ini akan bisa kita rasakan insya Allah seperti itu. Nah, maka dari itu marilah kita ambil fungsi daripada adanya Allah menurunkan virus corona ini, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena mungkin Allah itu maha tahu, banyak ustadz-ustadz terkenal yang menyampaikan tausiahnya sampai ke luar negeri. Tapi apakah keluarganya sudah dibina dengan baik? Sudahkah keluarganya ini dijaga dari siksaan api neraka? Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, nah itu fungsi keluarga dalam bidang keagamaan itu penting, perlu kita tingkatkan. Nah ini. Kemudian yang juga perlu kami sampaikan di sini bahwa ada fungsi sosial budaya. Nah, sekarang itu zamannya media sosial, medsos. Nah,
apakah kita dalam keluarga kita ini sudah bisa mengontrol diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Kalau kita berprofesi sebagai seorang asatidah atau seorang guru, sudahkah kita bisa mengontrol anak didik kita ini sudah melakukan fungsi sosial budaya ini? Apakah di dalam medsosnya itu dimanfaatkan hal-hal yang baik atau dimanfaatkan dalam hal-hal yang negatif? Nah, ini juga perlu kita kontrol. Maka dari itu ada fungsi sosial budaya. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita ini biar bisa bersosialisasi? Karena apa? Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Harus bersosialisasi. Nah, yang menjadi masalah dengan adanya kondisi kita ada COVID-19 ini, nah, kita dibatasi untuk melakukan interaksi sosial. Bagaimana cara kita bersosialisasi? Insya Allah tidak akan ada tetap ada jalan bagaimana kita bersosialisasi. Sosial budaya ini. Nah, maka dari itu tentunya kalau juga keluarga kita, anak, mungkin istri, atau mungkin ada pembantu yang punya pembantu. Di dalam rumah itu sendiri, dalam keluarga itu sendiri, ini kesempatan untuk membina fungsi sosial budaya, ya kan? Memberikan unggah-ungguh dalam bahasa Jawa ya, norma-norma, yang norma itu tentunya tidak bertentangan dengan norma-norma sosial. Baik itu dalam komunikasi secara langsung ya dengan anggota keluarga itu sendiri atau berkomunikasi dengan menggunakan media. Nah, ini sekarang bagaimana unggah-ungguh ini? Bagaimana seorang di dalam keluarga itu sendiri, terutama kepala keluarga, di dalam mengontrol agar di dalam keluarga itu sendiri tidak melaksanakan, ya, tidak menggunakan media sosialisasi ini dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, ini penting sekali. Perlu kita kupas di dalam keluarga ini. Karena apa? Karena betul-betul kalau di dalam keluarga ini, fungsi keluarga ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, insya Allah untuk membentuk masyarakat yang lebih luas, dimulai dari keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang lebih luas, misalkan tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat dunia ini. Kalau semua keluarga-keluarga di dunia ini betul-betul sudah terbentuk sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah, ya kan? Di dalam kita berbangsa dan bernegara ini juga akan terjadi, ya, negara yang benar-benar baldatun thayyibatun warofun khofur. Ya. Sementara ini dulu yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah masih banyak sekali fungsi-fungsi keluarga yang perlu kita kupas. Sehingga kita akan paham dan kita akan mampu untuk mengaktualisasikan, mempraktekkan bagaimana fungsi keagamaan, bagaimana fungsi sosial budaya, bagaimana fungsi melindungi. Yang paling penting lagi adalah fungsi melindungi. Karena Islam saja sudah menyampaikan seperti itu. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dalam undang-undang ini, pelindungan di sini kaitannya dengan KDRT, juga kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga itu, juga bagaimana kekerasan anak dan lain sebagainya. Maka dari itu insya Allah kalau kita masih ada umur panjang, kita melalui channel ini lagi, insya Allah kita akan bicarakan bagaimana sih tentang fungsi keluarga yang lain, biar kita paham di dalam memahami keluarga itu sendiri, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah,
sehingga kita nanti juga akan terhindar dari api neraka. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.